7761901 dari UT Saluk Gemilang Rupiah. Izin menampilkan video praktikum IPA saya tentang pengaruh deterjen pada perkecambahan. Selamat menonton! Berikut adalah alat dan bahan yang saya gunakan. Yang pertama ada gelas kimia 14 buah. Untuk 7 gelas kimia pertama saya labeli dengan 100%, 50%, 25%, 12,50%, 6,25%, 3,10%, dan kontrol. Untuk 7 buah gelas kimia lainnya saya labeli dengan label yang sama. Itu untuk perbandingan air yang sudah terkontaminasi dengan deterjen. Lalu ada air PDAM secukupnya, itu untuk saya larutkan dengan deterjen. Lalu ada deterjen, satu bungkus deterjen. Selanjutnya ada gelas untuk air, untuk mengambil air agar tidak terkontaminasi dengan deterjen. Lalu ada sendok untuk mengaduk, dan ada kapas untuk menaruh alas atau media di dalam gelas yang akan diisi dengan bibit perkecambahan. Lalu saya juga menyediakan beberapa bibit cambah yang akan dimasukkan ke dalam 7 gelas kimia yang akan kita uji coba. Saya melakukan percobaan dengan 2 rekan saya. Yang pertama, kita memasukkan 1,5 deterjen ke dalam air PDAM yang dimana sudah terpisah dan sudah disiapkan khusus untuk melarutkan deterjennya. Setelah itu kita aduk rata agar deterjennya tercampur merata dengan air. Lalu kita masukkan larutan itu ke dalam label yang pertama, yaitu label 100%. Kita isi gelas kimia dengan penuh sekitar 1000 ml. Selanjutnya kita masukkan kembali air PDAM 2 gelas ke dalam larutan yang sudah tercampur dengan deterjen. Fungsinya untuk membuat larutan itu menjadi 50%. Ketika sudah tercampur, kita kembali masukkan ke dalam gelas label yang 50%. Kita isi dengan penuh. Gelas labelnya berisi 1000 ml. Selanjutnya kita masukkan lagi 2 gelas air PDAM untuk melarutkan cairan deterjen agar mendapatkan 25%. Lalu kita masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml dengan label 25%. Di sini kita lakukan secara berulang, lalu mengisikan ke dalam gelas kimia yang berlabel sampai di gelas label 3,10%. Lalu kita memasukkan gelas kimia dengan air kontrol atau air PDAM tanpa terlarut dengan deterjen. Kita isi 1000 ml. Itu untuk bahan percobaan atau bahan perbandingan kita. Selanjutnya, kita akan memasukkan tisu atau kapas ke dalam 7 cup lainnya, itu agar menjadi media perkecambahan kita atau bibit cambah kita yang akan kita campur dengan air yang terlarut dengan deterjen. Setelah itu, kita akan memasukkan 2 sendok makan
air yang sudah terlarut dalam deterjen dan sudah dilabeli itu kita masukkan ke dalam gelas kimia lainnya yang sudah kita isi dengan kapas. Itu kita isi masing-masing 2 sendok makan untuk bahan percobaan. Tidak lupa kita lap atau kita keringkan sendoknya agar tidak terkontaminasi antara larutan 100% dengan larutan 50%. Kita lakukan secara berulang sampai semua gelas kimia terisi sesuai dengan labelnya. Lalu yang terakhir kita masukkan air kontrol atau air PDAM kontrol ke dalam gelas kimia yang sudah dilabeli dengan label kontrol. Lalu kita masukkan masing-masing 6 butir bibit kacang hijau ke dalam gelas kimia yang sudah kita lapisi tisu dan kita beri air percobaan masing-masing 2 sendok. Kita lakukan secara berulang sampai di gelas kimia yang kontrol. Baik, kita akan tunggu hasilnya 2 kali 24 jam atau 2 hari. Terima kasih. Setelah semuanya jadi, kita akan kumpulkan menjadi satu semua label, semua gelas kimia yang sudah berlabel, dan itu kita akan simpan dan akan lihat hasilnya selama 2 hari. Ketika semua sudah terkumpul, kita akan tutup menggunakan tudung saji, lalu kita akan melihat perkembangannya selama 2 hari. Ini adalah hari pertama atau 1 kali 24 jam. Biji kecambah yang sudah tercampur dengan deterjen dan pertumbuhannya sedikit lambat. Nah, ini adalah perkecambahan setelah 2 kali 24 jam atau selama 2 hari. Bisa kita lihat perkembangannya cukup lambat. Dari 100% dan label kontrol termasuk lambat. Sekian video praktikum saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.